Rilis akhir tahun yang digelar oleh Polresta Malang Kota pada akhir Desember 2021 menunjukkan angka kriminalitas khususnya pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang masih cukup tinggi. Untuk itu, polisi menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan selalu menggunakan kunci ganda saat memarkir kendaraannya. Dari hasil rilis akhir tahun yang digelar oleh Polresta Malang Kota pada akhir Desember 2021, tercatat kasus pencurian kendaraan bermotor mendominasi dari ratusan kasus yang ditangani Polresta di tahun 2021. Masih cukup tingginya kasus pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang, masyarakat diimbau untuk tetap waspada apabila memarkir kendaraannya. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota Kompol Tinton Yuda Riambodo mengatakan bahwa kasus curanmor di Kota Malang pada tahun 2021 masih tinggi. Hal ini dikarenakan masyarakat yang tidak berhati-hati saat memarkir kendaraannya. Dari kasus yang ditangani, pelaku mengaku terpaksa melakukan aksinya karena masyarakat tidak menggunakan kunci ganda, bahkan sebagian adanya yang kuncinya menempel saat kendaraan ditinggal. Kasat Reskrim Polresta Malang Kota menghimbau masyarakat untuk terus meningkatkan keamanan. Masyarakat selain diminta untuk menggunakan kunci ganda di saat memarkir kendaraannya, juga diminta meningkatkan pengamanan di wilayah kampungnya masing-masing, sehingga dapat meminimalisir pelaku untuk beraksi. Karena dari beberapa analisa kata yang kita ungkap, terkadang tingkat keamanannya itu minim. Terus yang kedua, juga ada beberapa TKP yang memang kunci kontaknya nempel. Jadi kan antara kesempatan dan niat itu bisa bergabung atau menjadi suatu tindak pidana kalau misalnya orang itu niatnya sudah jelek. Nah, seperti itu. Jadi kita mengharapkan masyarakat untuk tetap antisipasi, menjaga kendaraan sepeda motornya mungkin dengan melakukan kunci ganda atau dengan mungkin keamanan sistem di kampungnya juga. Kita juga perlu dibantu oleh masyarakat. Kita tidak akan berbuat maksimal kalau tanpa bantuan dari masyarakat. Siman Alfredo melaporkan. Diduga akibat pondasi pelengsengan runtuh, tembok pengaman jalan di perbatasan Karangploso dan Batu runtuh. Runtuhnya tembok pengaman ini dikhawatirkan akan mengakibatkan badan jalan ikut longsor, terlebih berat beban kendaraan yang melintas ditambah hujan yang masih saja turun. Tembok pelengsengan di kawasan Jurang Susuk perbatasan Karangploso, Kabupaten Malang dan Kota Batu runtuh memanjang. Runtuhnya tembok pelengsengan sebagian pembatas badan jalan dengan jurang ini sudah berlangsung sejak beberapa waktu yang lalu. Runtuhnya tembok pelengsengan setinggi kurang lebih 7 meteran dari atas permukaan air sungai ini semakin memanjang karena terlihat tembok lainnya mulai turun dan tinggal menunggu runtuh kembali. Kondisi tembok ini cukup mengkhawatirkan, pasalnya runtuhnya tembok ini bisa kembali terjadi karena hujan masih turun, ditambah beratnya beban kendaraan yang melintas, terlebih kondisi jalan menanjak dan menurun dari arah yang berlawanan. Jalan perbatasan ini merupakan jalan alternatif menuju Kota Batu dan Kabupaten Malang yang tidak pernah sepi, menjadi perlintasan berbagai jenis kendaraan, baik kendaraan ringan maupun berat. Menurut salah seorang warga menjelaskan, runtuhnya tembok ini bisa kembali terjadi pada saat hujan deras turun, dan tanah pinggir jalan bisa ikut longsor, sehingga jalan menyempit dan rawan bagi kendaraan yang melintas, khususnya pada malam hari. Di lokasi tembok sepanjang lebih dari 5 meteran sudah dalam kondisi turun akibat tanah mulai retak, sehingga tinggal menunggu waktu untuk kembali terjadi longsoran karena sudah tidak ada penahan. Ya, kira-kira ya 2 bulan. Oh gitu Pak ya? Itu berarti pas hujan Pak gimana Pak? Ya pas hujan lebat dari arah mana terus kan hujannya sangat lebat, terus air hujan itu lewat jalan raya ini terus dari satu situ. Apa karena berat beban kendaraan juga Pak? Enggak. Itu kan berhubung gorong-gorongnya itu terlalu kecil. Kan ada pipa-pipa yang menyeberang ke jembatannya itu ya. Itu panjang ya? Ya yang panjang. Sisanya yang temboknya sudah mulai ini kan? Iya. Mulai turun Pak ya? Iya. Apalagi kan ini beban kendaraan juga, kemarin kan juga tahun baru banyak bis-bis yang lewat juga Pak ya? Ya enggak pengaruh itu. Ya tergerus air banjir itu. Oh iya. Berarti longsoran susulan masih bisa terjadi, Pak? Iya, bisa nih. Karena hujan lebat lewat dari arah atas ya? Sangat besar. Iwan Hikmawan melaporkan.
Relokasi pedagang Pasar Batu ke kawasan Stadion Brantas berdampak pada keberadaan penumpang. Pihak Paguyuban Mikrolet akan melakukan penataan jalur mikrolet menyesuaikan kondisi sehingga mikrolet bisa mendapatkan penumpang karena diperkirakan kawasan terminal akan sepi penumpang. Beginilah yang terlihat di area kawasan pasar relokasi Stadion Brantas, Kota Batu. Angkutan umum jenis mikrolet jurusan Terminal Batu Punten sudah mulai bergeser dan mangkal di kawasan Panorama yang tidak jauh dari area Stadion Brantas. Mulai bergesernya angkutan umum jurusan Terminal Batu Punten ini karena di Terminal Angkutan Umum Kota Batu mulai terlihat sepi pasca relokasi pedagang pasar. Kondisi ini diantisipasi jurusan Batu Punten untuk melayani warga yang pergi dan pulang dari pasar dengan mangkal dan melintas di depan kawasan pasar. Saat ini sudah ada angkutan umum jenis mikrolet yang melintas di depan kawasan pasar, di antaranya Batu Punten, Batu Karangploso, sementara untuk jalur lainnya masih tetap ada yang bertahan di Terminal Kota Batu. Menurut Ketua Paguyuban 9 Jalur Mikrolet di Kota Batu mengungkapkan, tidak bisa memaksa semua jalur untuk bergeser ke kawasan pasar relokasi, sehingga masih banyak yang mangkal di terminal karena tiap jalur juga ada koordinatornya. Terlebih angkutan umum yang beroperasi di kawasan pasar tidak hanya mikrolet tetapi juga ojek pangkalan. Di kawasan pasar relokasi terlihat beberapa jurusan mikrolet mulai melintas dan menunggu penumpang di kawasan pasar relokasi. Para sopir mikrolet berharap dengan bergesernya mikrolet ke kawasan pasar relokasi bisa lebih mendapatkan penumpang seperti ketika pasar belum pindah ke kawasan Stadion Brantas. Karena di sana kita untuk angkutan sebenarnya harus mengikuti arus karena harus dekat dengan pasar. Kalau tidak dengan pasar nanti akhirnya semeraut. Karena di sini pelayanan. Kalau seumpama kalau enggak saya dari sekta semuanya mau ke pasar otomatis harus ke sana. Kalau ke sana nanti otomatis kalau di sini dipakai tidak bisa harus mutar lagi. Nah, makanya di sana ada tempat untuk pelayanan juga. Fokusnya di sana satu intinya terminal lah, terminal bayangan betul. Kalau di sini kasihan nanti. Nah, intinya seperti itu. Berarti kan nggak wajib harus semua pindah sana nggak? Nggak, kalau saya selaku ketua 9 jalur juga ketua Batu Merah ini, saya anjurkan di sana harus semuanya di sana, tidak ada yang di sini. Oh gitu. Kalau di sini hanya menumpang lewat saja. Oh gitu, Karena kita menjemput untuk pelayanan yang bagus. Karena selama ini kalau kita seperti itu kalah dengan ojek-ojek. Oh iya, betul. Akhirnya kalau sini oper-operan nggak etis. Numpang anggota penumpang sana nggak etis. Kalau angkutan pelayanan kita dari arah Beji arah mana otomatis kalau ke sana kan melayani anggota yang penumpang yang bagus. Tapi kalau lokasi baru di sana cukup untuk nampung mobil? Kira-kira cukup. Saya termasuk saya biarkan ada yang mau di sini silakan. Oh gitu. Kalau di sana silakan karena saya kebetulan mobil ini ya saya tetapkan harus di sana karena apa? Pelayanan kita. Seperti itu. Oke. Walaupun ada dari sana masih bisa juga ke sini kan? Iya. Gini. Nah, masih bisa ke sini tapi di depannya saja karena di sini sudah tidak ada muatan sama sekali. Oh gitu, Pak ya. Kalau ada muatan itu antara penumpang dari Landung Sari ke Slekta itu hanya saja. Landung Sari ke Pujon atau kemana dari sini juga. Optimis Pak? Di sana lebih bagus daripada sini? Wah, sebenarnya lebih bagus ini karena kita pelayanan harus menyesuaikan antara terminal dan angkutan. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami, Info 7 Malang Raya. Tingginya intensitas hujan disertai angin kencang yang terjadi 2 pekan terakhir berdampak pada nelayan yang tidak melaut. Akibatnya pasokan ikan laut ke pedagang berkurang dan stok ikan di kalangan pedagang kosong. Kurangnya pasokan dari nelayan tersebut membuat harga jual ikan melambung tinggi. Seperti yang terlihat di para pedagang ikan laut segar di Pasar Besar Kota Malang, sejak 2 pekan terakhir hampir semua jenis ikan laut mengalami kenaikan. Naiknya harga ikan laut ini menurut pedagang karena pasokan ikan yang didapat pedagang berkurang. Kenaikan harga ikan terjadi pada hampir semua jenis ikan laut seperti ikan tenggiri naik menjadi Rp80.000 dari harga sebelumnya Rp70.000 per kilogramnya. Kakap merah naik menjadi Rp70.000 dari Rp55.000. Maria Ulfa, salah satu pedagang di Pasar Besar mengaku selain harganya naik, beberapa jenis ikan laut juga kosong, seperti ikan dorang, kakap merah hingga tenggiri. Akibat minimnya pasokan ikan laut, beberapa pedagang memilih memasok ikan air tawar seperti mujair dan ikan gurami sebagai pengganti ikan laut segar. Harga ikan air tawar juga mengalami kenaikan karena tingginya permintaan dari konsumen. Ikan laut cenderung naik, soalnya banyak yang libur lah,
stoknya itu enggak banyak ya, Mas Pan, ya sedikit ya. Stoknya sedikit soalnya. Cuaca ya, tergantung cuaca kan apa? Sekarang kan cuacanya apa? Angin ya, anginnya tinggi ya. Ya. Sekarang boleh harganya naik semua. Rata-rata naiknya sampai berapa, Bu? 5.000 per kilo. Sampai 5.000 per kilo sampai 10 per kilo. Soalnya yang beli banyak, yang ikannya enggak sedikit. kalau ini gimana? Ikan lautnya apa aja yang kosong stoknya? Yang kosong itu seperti tenggiri, dorang, kakap merah terutama, kan banyak yang bakar-bakaran. Kalau ikan lautnya kosong gimana mensiasatinya? Apakah menggantinya dengan banyaknya ikan air tawar atau gimana? Iya, banyak yang beralih ke ikan tawar. Yaitu ikan tawar naik gitu. Ya naik, ikut naik. Kalau ikan tawar naik juga, Bu? Iya. Biasanya dijual berapa, sekarang berapa, Bu? Biasanya dijual 30 jadi 35. Gurami biasanya 33, 38, 40. Bu, ini sudah berlangsung berapa lama, Bu, kalau ikan laut kosong? 2 minggu. 2 mingguan ya. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu berbeda dengan ikan laut yang melambung tinggi, harga jual daging ayam di pasar saat ini berangsur normal. Setelah sebelumnya mencapai Rp40.000 per kilogram, saat ini daging ayam dijual di kisaran Rp35.000 per kilogramnya. Harga daging ayam yang sebelumnya sempat melonjak tinggi hingga Rp40.000 per kilogram mulai 2 hari belakangan ini berangsur normal. Saat ini harga daging ayam dijual dengan harga Rp35.000 per kilogram. Menurut pedagang, daging ayam sempat mengalami kenaikan di akhir bulan Desember dan tanggal 1 Januari 2022 kemarin. Daging ayam naik hingga Rp40.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga daging ayam ini dinaikkan oleh pedagang sendiri. Mengingat banyak pedagang yang libur dan tidak berjualan, sehingga harga daging ayam sempat melonjak. Namun seiring dengan banyaknya pedagang yang kembali berjualan, harga daging ayam berangsur normal dan saat ini dijual dengan harga Rp35.000 per kilogramnya. Sementara meski harga daging ayam berangsur normal, namun pasokan ayam dari peternak ke pedagang sedikit berkurang. Biasanya, sehari pedagang bisa mendapatkan 40 hingga 50 ekor ayam. Saat ini hanya mendapatkan 20 hingga 25 ekor ayam. Pertama ayam itu 34, habis itu menjelang tahun baru 3 hari ya, itu langsung lonjak banyak ayam 38 sampai 40. Terus sekarang turun lagi 35. Kalau dengan harga 35 ini seperti apa, Bu? Nah yang 35 ya sebiasanya, karena yang jualan sudah kembali normal kembali. Nah yang naik 40, 38 itu yang jualan nggak ada libur 2 hari. Jadi yang menaikkan itu yang jual, bukan dari sana yang jual. Nah sekarang harganya normal. Kalau pasokannya seperti apa, Bu? Pasokannya ya berkurang memang nih, berkurang. Terus lagi pula pasarnya akan sekarang turun lagi 35. Kalau yang beli, Bu? Yang beli sekarang nggak ada, sepi. Agak sepi pembelinya. Ya Allah, sepi. Kalau sepi gini masalahnya dikurangin, Bu, berarti? Iya. Berapa sekarang? Ya kurang sekarang harga tetap, tapi yang motong dikurangi gitu. Biasanya 30-40 sekarang 30, 25 gitu. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya permintaan pada awal tahun baru berdampak pada ramainya aktivitas pasar sayur Mantung, Kabupaten Malang. Kondisi ini bisa berdampak pada kenaikan harga sayuran kembali dalam beberapa hari ke depan, karena stok sayuran belum melimpah di pasaran karena masih terpengaruh cuaca.
Beginilah yang terlihat di Pasar Sayur Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Belum limpahnya stok dan pasokan sayur di tingkat petani karena terjadi jeda waktu masa panen dan penanaman kembali, sehingga tidak jarang beberapa jenis komoditi sayuran didatangkan dari luar kota dan bahkan dari luar provinsi. Berbeda dengan awal tahun baru 2021 yang cenderung berdampak pada sepinya pasar, saat ini awal tahun 2022 terlihat berbeda dengan kondisi pasar yang semakin ramai dan juga harga sayuran yang sebagian besar mengalami kenaikan. Mulai berkurangnya stok dan pasokan diakibatkan masih terdampak cuaca hujan, sehingga hasil panen tidak maksimal dan kualitas hasil panen pun ikut menurun. Menurut salah seorang pelaku pasar menjelaskan, ada beberapa jenis sayuran yang didatangkan dari luar kota dan bahkan dari luar provinsi, walaupun tidak banyak untuk jenis komoditi tertentu. Di lokasi terlihat para pedagang terlihat ramai beraktivitas, transaksi jual beli dan bongkar muat kendaraan pengangkut sayuran memenuhi area Pasar Mantung, Pujon, Kabupaten Malang. Diperkirakan harga sayuran ini bisa kembali naik mengingat kondisi cuaca yang masih turun hujan dengan intensitas tinggi yang akan berpengaruh pada volume dan kualitas hasil panen sayuran. Alhamdulillah pasarnya sangat normal, sangat ramai. Karena tidak bermusim. Untuk harga-harga sendiri gimana harga-harga sendiri Pak? Harga sayuran? Harga sayuran menaik semua. Naik semua Pak? Naik semua. Dibandingkan dengan tahun baru yang lalu? Pada tahun baru yang lalu mendingan sekarang itu Pak. Sekarang pasar tetap ramai? Luar semua ramai. Harga-harga apa aja Pak yang kelihatan naiknya? Harga naik tinggi. Malah harganya tidak ada barang. Oh gitu? Tidak ada yang manen, harganya naik. Oh gitu. Pak, yang menonjol yang naik apa aja Pak? Berapa item? Seledri, Ya. wortel, sawi. Rata-rata kenaikan berapa persen Pak? Naiknya ya minimal 5%. 5% Pak ya? Pak, berarti yang dari luar sudah jarang masuk? Pak, masih banyak? Banyak Pak itu, wortel itu yang kerdusan itu. Dari Bali itu ya? Bedugul? Kalau dari Bali itu Kondes Manisa. Kalau wortel dari Bengkulu, jauh ya? Iya. Pak, kemarin ada yang dari Bedugul juga ada yang wortel ya? Ya, tapi sudah kalau dari Bedugul dari Bali tidak laku di sini. Oh gitu Pak ya? Terlalu pendek gitu. Tapi rata-rata naik Pak harganya Pak ya? Naik semua. Sampai kapan ini kira-kira nih? Ini kan cuaca juga sedang lumayan-lumayan nih berat ya? Kira-kira yes. Kalau biasanya kalau tahun baru naik ini ya terus naik biasanya. Oh gitu Pak ya? Iwan Hikmawan melaporkan.